Kalau sebelumnya gue udah nyobain webcam dari Streamplify, kali ini gue bakalan nyobain mikrofon ya yang diberi nama mic. Namanya tuh the point banget, sama kayak intro di video kali ini. Kita langsung mulai aja untuk membahas si mic ini. Jadi Streamplify mic ini dijual dengan dua varian. Ada mic plus mini tripod atau desk stand. Ada juga yang kayak gue ini adalah mic plus arm. Sejauh ini mereka nggak sediain varian yang bener-bener mic-nya aja. Ya tinggal disesuaikan aja kebutuhannya, mau dipasang di atas meja gitu aja atau menggunakan arm. Nah untuk yang arm ini harganya ada di Rp889.000 dengan garansi full 2 tahun by DTG sama kayak produk Streamplify lainnya. Untuk kelengkapannya di sini ada buku sakti, pop filter, unit mic-nya, kabel Type-C to Type-C, kabel Type-C to Type-A, clamping, shock mount, dan armnya itu sendiri. Oke, hal pertama yang bakalan gue bahas adalah cara pasangnya dulu. Jadi pertama kita perlu pasang clampingnya ke meja kita dulu. Bagusnya di sini bagian dalam clampingnya itu udah dilapisin karet atas bawah, jadi nggak perlu takut bikin lecet meja kita. Setelah itu kita perlu pasang armnya dengan cara masukin mounting arm ke lubang pada clamping mejanya. Kemudian tinggal dikencengin aja, tapi jangan terlalu kenceng, biar bisa muter-muter. Langkah selanjutnya kita perlu pasang shock mount ke armnya dengan cara diputer-puter aja sampai mentok. Terus kita perlu pasang pop filter dan mikrofon, kemudian ditancepin ke shock mountnya tadi. Kalau dirasa udah pas posisinya, tinggal diputer aja bagian bawah shock mountnya sampai kencang. Nah dari segi desain mic-nya ini bener-bener keren banget. Gue yakin Streamplify sengaja bikin desain mic yang estetik kayak gini karena target pasarnya adalah streamer, yang mana kemungkinan besar mic ini bakalan in frame. Untuk bagian atasnya di sini dia cuman ada logo Streamplify yang cukup kecil, terus di bagian tempat tangkap suaranya tentu saja ada grill dengan motif bolong-bolong yang juga dikelilingi sebuah ring RGB. RGB-nya ini bisa kita atur modenya melalui tombol yang ada di bagian depan. Modenya nggak terlalu banyak tapi cukup lah. Yang gua kurang suka dari RGB-nya ini adalah kalau mode rainbow, transisinya itu kurang halus, berasa patah-patah. Makanya gue lebih suka pakai mode single color aja. Bukan cuma RGB-nya yang bisa diatur, tentu saja gain level dari mic-nya pun bisa diatur lewat knob yang cukup gede. Sayang banget model knob-nya ini adalah model knob yang bisa diputer tanpa mentok. Nanti gue jelasin masalah ini lebih lanjut sambil tes mikrofonnya. Oh ya, knob-nya ini juga bisa dipencet untuk mute mikrofon yang juga ada indikatornya di bagian bawah tombol RGB. Dan gak lupa juga dia punya jack 3,5 mm untuk headphone monitoring. Selain dari desain yang bagus, build quality mic-nya pun sudah termasuk bagus. Bodinya nggak berasa kopong, detail-detailnya pun cukup rapih. Tapi beda cerita dengan shock mount-nya yang menurut gue berasa murah. Plastiki banget dengan detail-detail yang nggak sebagus mikrofonnya. Apalagi mekanisme mountingnya ini nggak gue suka sih. Jadi tangkai bawah mikrofonnya itu cuma dijepit ketat menggunakan putaran dari shock mount-nya. Dan meskipun udah diputer sampai cukup kencang, mikrofonnya ini masih bisa goyang. Sebenarnya ini aman sih, nggak akan jatuh. Tapi kesan solid dari mountingnya itu jadi berkurang. Terus untuk adjusternya standar lah ya, si shock mountnya ini bisa diputer-puter dan bisa naik turun juga. Terus untuk armnya dia bisa dipanjangin, bisa dilipat dan bisa diputer-puter juga. Ya standar kayak kebanyakan arm microphone yang pernah gue coba sih. Sekarang mari kita langsung tes aja hasil rekaman dari Streamplify mic ini. Oke, seperti yang kalian lihat di depan gue sekarang udah ada Streamplify mic yang dipasang ke shock mount beserta arm bawahnya, nih armnya kelihatan. Dan tentu saja suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara yang direkam menggunakan Streamplify mic ini. Mulai dari sekarang sampai videonya kelar gue bakalan isi suara gue menggunakan Streamplify mic ini biar sambil nonton bisa sambil kalian nilai juga kualitas suaranya seperti apa. Kalau menurut gue pribadi nih kualitas suaranya udah bagus banget pak. Bagus banget, cocok dipakai streaming karena dia pronoun vokalnya itu masih jelas banget. Terus dia nggak ada sesuatu yang over juga. Dan karakternya juga bagus, gue suka sih sama karakter suaranya. Ditambah lagi masalah noise-nya ini oke banget. Sekarang gue coba untuk diem bentar ya. Apakah kalian mendengarkan sesuatu? Jadi sebenarnya in real life ya di sini itu cukup berisik ya karena banyak motor lewat dari tadi. Terus itu suara fan dari PC gue juga lumayan kenceng, kedengeran sampai sini. Suara AC juga lumayan kedengeran sampai sini. Tapi harusnya entah itu minim banget di pick up sama Streamplify mic ini atau bahkan gak di pick up sama sekali. Dan itu bagus karena yang namanya mikrofon untuk streaming itu pasti deketan sama PC dan PC itu ngeluarin fan noise ya. Jadi harusnya fan noise dari PC-nya itu nggak akan ke pick up atau minim banget ke pick up oleh Streamplify mic ini, sehingga streaming kalian bakalan lebih mantep lagi karena suaranya bakal fokus ke suara kalian ngomong. Oh ya, lanjut gue mau bahas mengenai knobnya yang bisa diputar terus-terusan dan gue kurang suka dengan mekanisme seperti itu.
Jadi gini, sebenarnya dalam skenario streaming, masalah knob ini bukan menjadi masalah sama sekali. Kenapa? Karena ya kalau lagi streaming antara kita monitor suara kita sendiri gitu, berhubung si Streamplify mic juga dia punya jack buat live monitoring yang kualitasnya bagus banget karena dia tanpa delay sama sekali. Jadi bisa langsung tahu nih suara kita gede atau kecilnya, dan gain level dari mic-nya pun ketahuan gede atau kecilnya. Terus di aplikasinya pun kayak misalkan kita pakai Twitch Studio ataupun OBS, dia kan ada bar meter dari audio input ya. Jadi kita bisa tahu lah seberapa kenceng suara yang kita masukkan ke dalam PC tersebut. Faktornya kan kalau kekencengan entah gain level si mikrofonnya terlalu gede atau kita ngomongnya terlalu kenceng, antara itu aja. Jadi untuk skenario streaming sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Cuma ini mikrofon kan suaranya bagus, jadi bisa juga dipakai untuk aktivitas lain. Kayak contohnya sekarang nih gue ngomong depan kamera dan mikrofonnya terpisah dengan si kamera. Terus gue nggak tahu sekarang, nggak ada bar meter, nggak ada indikator apapun yang ngasih tahu seberapa kenceng suara gue yang lagi gue ucapkan sekarang nih. Jadi gue harus preview dulu sebelum bener-bener action gitu loh. Nggak bisa ngandalin knobnya doang diputer. Misalkan kalau di jarum jam 3 atau 4 atau misalkan pakai angka gitu ya, di level 9 itu biasa gue pakai untuk ngomong depan kamera kayak gini, itu kan jadi lebih enak gitu, atau ada mentoknya lah seenggaknya. Kalau ini nggak ada sama sekali, jadi gue harus preview dulu kalau dalam skenario penggunaan seperti ini. Kurang lebih itu aja sih. Dan abis ini gue bakalan kasih contoh video typing test yang mana audionya itu direkam menggunakan Streamplify mic ini. Selamat menikmati. Ya, jadi segitu aja reviewnya. Overall untuk set mikrofon dengan arm yang harganya nggak nyampe 900.000 ini recommended sih. Memang ada beberapa hal yang menurut gue agak kurang, kayak masalah sistem mounting dan build quality dari shock mount-nya, serta kabel bawahnya itu yang modelnya lurus bukan L-shape. Soalnya ini mikrofon udah cukup panjang, jadi kabel yang lurus kayak gini bikin kerasa mic-nya itu makin panjang. Memang portnya dia pakai Type-C dan bisa diganti menggunakan kabel lain, tapi kan alangkah lebih baiknya kalau kabel bawahnya itu menggunakan yang L-shape. Tapi ya terlepas dari itu semua, mic ini selain estetik juga punya kualitas suara yang bagus. Minim noise dan karakter suaranya itu enak didengar. Cocok banget lah buat streaming atau bikin konten-konten lainnya. Jadi segitu aja reviewnya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.